kita undang Dr. Siti Chandra untuk membawakan materi dengan judul peran rehabilitasi medis pada pasien bekas tuberkulosis. Saya akan bacakan CV dari Dr. Siti Chandra Wijananti, spesialis KFR konsultan. Beliau lahir di Wonogiri 27 April 1975, saat ini merupakan dosen di Prodi Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi FKUI, dan lulus sebagai dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di FKUI tahun 2006, dan telah mendapatkan fellowship di Seoul, South Korea pada tahun 2017. Saat ini menjabat sebagai konsultan rehabilitasi kardiorespirasi. Beliau juga aktif di penelitian sebagai salah satu pernah mendapatkan sertifikasi MECOR di tahun 2019, dan telah menempuh gelar doktoratnya di FKUI pada tahun 2023. Kepada Dr. Siti Chandra, waktunya 15 menit, dokter. Silakan. Baik, Dokter. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya share sendiri ya, Mbak Vika. Baik, dokter. Nah, sudah jelas, Dokter Abi? Ya, sudah terlihat, dokter. Ya, Silakan, dok. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih pada seluruh panitia yang sudah mengadakan acara ini, juga seluruh eh, yang hadir untuk menyaksikan dan mendengarkan, menyimak acara hari ini. Terima kasih, Dokter Amir, atas kesempatannya. Saya akan membawakan peran rehabilitasi pada pasien dengan bekas tuberkulosis, atau lebih sering dikenal dengan dibilang disease positif lung disease. Latar belakang tadi sudah banyak dikatakan. Dalam satu hari ini TB merupakan yang banyak sekali saat ini di dunia. Indonesia termasuk nomor 2, dan itu termasuk beban untuk negara kita sebagai yang tertinggi kedua. Dari tuberkulosis itu diatasi oleh teman-teman sejawat yang mengatasi pengobatan primer untuk tuberkulosis, kemudian sisanya akan ada sequelae di dalam proses penyembuhannya tuberkulosis ini yang berdampak kepada fungsi dari pernafasan itu sendiri kalau itu terkena di dalam paru-paru atau post dibilang disease atau bekas TB di paru. Ini data secara global untuk rawat inap di Rumah Sakit Persahabatan, karena kami sering di kolaborasinya di rawat inap. Saat dari perawatan TB paling banyak. Di antara 3 terbanyak tuh TB, PPOK, asma, ILD, TB yang terbesar. Lebih dari 80% adalah tuberkulosis dalam 3 tahun terakhir. Dan kami juga ikut menangani dengan kolaborasi dari teman-teman sejawat dari Departemen Respirologi. Dan saat dia sudah discharge kembali lagi ke rumah, beberapa mungkin tidak sempat mendapatkan tata laksana rehabilitasi yang optimal karena tergantung dengan kearifan lokal di tempat mereka kembali masing-masing. Belum tentu mereka memahami apakah ini akan berjalan kemana setelah TB ini selesai diobati secara medis, karena ada tata laksana non farmakologis yang perlu diberikan. Karena adanya kerusakan dari jaringan paru, kemudian gangguan dari pertukaran gas, juga penting untuk kami dari rehabilitasi untuk membantu mengoptimalisasi dari kerja dari jaringan untuk fungsional respirasinya kembali bisa dimanfaatkan untuk aktivitasnya sehari-hari. Kalau terganggu itu dua macam. Pasti setiap inflamasi baik dalam tuberkulosis juga terjadi, akan nanti ujungnya nanti akan ada sumbatan di jalan nafas atau mungkin ada restriksi atau susah dia untuk mengembang. Jadi eksesif fibrosis terjadi, inflamasi masih ada, proses itu berjalan terus dan dampaknya banyak. Sistem respirasi bisa tidak fungsional kembali. Kalau tidak fungsional, ya kami sebut sebagai disfungsi atau gangguan dari fungsi respirasi itu sendiri. Yang tadinya berjalan secara baik, kemudian akan terhambat dengan adanya gangguan pada parenkim atau mungkin jalan nafas, karena ada TB di airway juga. Nah, parameter apa yang kami bisa kerjakan? Kami bisa lihat dulu kemampuannya secara mudah dari kemampuan fisiknya, kami bisa nilai kekuatan otot nafasnya, kami bisa lihat juga dari kemampuan gerakan dari diafragma maupun dari gerakan otot-otot yang terkait dengan respirasi. Untuk melakukan penilaian itu kita lihat dulu seiring dengan dari teman-teman dari
dari penata laksana manajemen yang primer, kita lihat perjalanan penyakit pasien tersebut dan apa klinis yang bisa disampaikan ke kami sehingga secara fungsional rehab masuk dari mananya. Karena kami akan memperbaiki sebagai mitigasi disabilitasnya. Nanti masa depannya kemungkinan akan jadi apa? Kalau kenanya banyak di parenkim, parenkimnya akan terjadi. Berarti kami harus bantu untuk melebarkan, mengurangi restriksinya. Kalau ada di obstruksi atau ada di airway-nya, apa yang harus kami bantu untuk teknik nafas seperti apa yang harus kami berikan terkait dengan hal tersebut. Jadi kalau mulai dari patologi yang terjadi, dari mulai diobati sampai kemudian setelah diobati, dari mulai awal akut sampai kemudian jadi kronis, kami akan ada berjalan di dalam sesuai dengan pathway tersebut, mulai dari mana kami bisa masuk. Kalau di area akut kami bisa bantu untuk tata laksana setelah bebas dari mikrobranya dinyatakan bakteriologis negatif, kami bisa masuk untuk menenangkan sisa infeksinya, sisa inflamasinya, kemudian memperbaiki optimalisasi dari fungsi yang ada tersisa saat ini. Kemudian dari seluruh TB cascade ini sampai dengan di fase kroniknya, karena akan proses ini berjalan terus, jaringan akan berusaha menyembuhkan diri, dia akan fibrotik akan jalan, dan aging proses itu sendiri adalah suatu proses inflamasi. Jadi umur bertambah, kemampuan pasti turun dan harus kita jaga dengan optimalisasi, salah satunya dengan terapi non farmakologis dari rehabilitasi. Ini kan bisa dibagi jadi dua, gangguan fungsional itu ada kalau parenkimal tadi terjadi restriksi, RW itu obstruksi. Jadi apa yang kami harus kerjakan dari bidang rehab, kami bisa membantu dengan teknik yang mudah untuk memisahkannya. Ya gampangnya kalau restriksi ya kita kembangkan motor akalnya, sangkarnya diperbaiki, latih untuk nafasnya, mode breathing, torakal breathing untuk mengembangkan dari parenkimnya, atau kemudian kalau obstruksi kita perbaiki dengan respiratory relaksasi, sleep breathing paling mudah ya, dengan beberapa teknik-teknik latihan yang bisa diberikan untuk pasien-pasien dengan kedua gangguan ini. Kalau misalnya gangguan itu mix atau gabungan, ya mana yang lebih dominan kita berikan lebih dulu. Evaluasinya ini tadi tipe latihan paling gampangnya kita bagi dua tadi. Kalau mix kita lihat mana yang paling dominan itu yang diberikan terlebih dahulu. Ini ada yang gambar untuk mengukur pengembangan dada yang paling mudah karena hanya dengan meteran saja gitu. Kalau ada dengan teknik pengukuran lain ada banyak. Kita ada beberapa teknik untuk pengukuran, kita ada juga beberapa teknik untuk latihan, ada teknik untuk positif ventilation, kita juga untuk melakukan invasif terapi untuk mengembangkan, kita juga respiratory terapi, ada banyak yang terekam dalam satu gambar ini untuk bagaimana melakukan tata laksana untuk rehabilitasi paru pada bekas tuberkulosis. Karena otomatis latihannya mulai dari latihan yang ringan di pengaturan nafas, baik tarik nafas ataupun buang nafas, kemudian sampai dengan latihan aerobik keseluruhan untuk aktivitas sehari-hari yang paling mudah otomatis berjalan, dan modifikasi dari pola hidup gitu. Pola hidup yang baik otomatis akan memperbaiki dalam masa panjangnya untuk perbaikan fungsional pasien tersebut. Yang perlu diperhatikan otomatis kalau sudah latihan, baik itu berjalan, latihan nafas, kadang kita harus memperhatikan yang namanya adverse event. Pasien juga bukan berarti kalau ada keluarga atau siapa kerabat yang penyintas tuberkulosis atau mungkin sedang dalam tata laksana, kan memang harus sabar ya, tata laksananya lama, harus diperhatikan karena supaya dia paripurna gitu. Jadi kalau dia latihan ada pusing mungkin atau keluhan-keluhan yang terkait dengan nyeri dada atau dia berdebar atau mungkin dia kalau punya saturasi untuk mengukur oksigen, saturasinya kok turun ya di bawah, itu harus istirahat dulu, segerakan, kemudian relaksasi. Kalau ada oksigen diberikan oksigen terapi ataupun latihan untuk merelaksasi karena sesuatu terjadi, mungkin desaturasi. Pasien ini kemungkinan sudah adaptasi kalau sudah lama, dia tidak tahu kalau desaturasinya menurun. Nah, ini sering menjadi dia jadi silent hipoksia, dia suka terjatuh dan lain-lain karena kekurangan oksigen saat beraktivitas. Itu yang sering kami khawatirkan. Ini salah satu skala untuk ngecek ya, kalau warna ini memperlihatkan kalau makin ke bawah berarti makin berat. Jadi pasien melihat, aku seberapa sih beratnya? Kalau sekarang berarti saya lagi segini nih beratnya. Tolong jangan dilagikan aktivitasnya, atur dulu nafasnya seperti yang sudah diajarkan oleh dari teknik rehabilitasi kalau pernah melakukannya di saat rawat inap atau mungkin mendapatkan latihan saat discharge atau di rawat jalan. Ini beberapa dari kami di rehabilitasi paru di Rumah Sakit Persahabatan, beberapa
teknik yang diberikan, baik untuk post TB bilang disease, ini salah satu di bawah yang pakai amibek ini pasiennya memang restriksi, dia fibrotik post TB dan kami perlu melakukan positif ventilasi untuk membantu dia untuk koordinasi pengembangan dadanya saat dia melakukan deep breathing. Kemudian ini waktu dirawat inap, dan ini beberapa sosial media, baik di Rumah Sakit Persahabatan maupun saya sendiri yang untuk beberapa teknik latihan untuk rehabilitasi paru, terutama untuk pasien-pasien dengan pasca tuberkulosis. Beberapa publikasi terkait dengan tuberkulosis gitu, kita mengkombinasikan untuk yang institusional maupun yang telerehabilitasi atau program di rumah yang ternyata pasien bisa kendalikan, bisa kerjakan dengan cara yang paling mudah gitu ya, dengan cara yang dari mulai kontrol breathing atau mungkin mulai dari duduk berdiri, pengaturan aktivitas dan lain-lain. Karena intinya dia harus mengendalikan skala sesaknya maupun saturasi oksigennya. Ada juga yang kami dari awal setelah bebas bakteriologis dinyatakan aman, kemudian kita bisa berikan latihan dari awal, dari mulai pasien itu masih dalam pengawasan atau melanjutkan pengobatan. Jadi kami bisa berikan tata laksana laser untuk memperbaiki inflamasi yang tersisa, keluhan-keluhan muskuloskeletal yang mengikuti inflamasi juga pasti ada. Kami bisa berikan tata laksana rehab selain dari modalitas itu diberikan, selain juga exercise yang diberikan untuk endurance atau untuk ketahanan atau untuk aktivitas fungsional dia mengerjakan aktivitas sehari-hari. Jadi pada pasien-pasien dengan tuberkulosis, rehabilitasi penting untuk kami untuk optimalisasi kemampuan fungsional pasien itu. Tidak hanya tunggu selesai, tidak hanya tunggu setelah sekian lama selesai, tapi begitu dokter menyatakan sudah aman, bakteriologisnya negatif, tapi tetap menyelesaikan tata laksana primer, sudah bisa kami mulai ikut untuk membantu untuk optimalisasi kemampuan fungsionalnya. Karena kalau sudah fibrotik, sudah keras, sudah terjadi disabilitas masa itu akan sulit untuk kami untuk melakukan optimalisasi. Mitigasi disabilitas pasca tuberkulosis itu yang kami bisa bantu untuk mengoptimalisasi kualitas hidup dari seorang pasien dengan tuberkulosis yang sudah berjuang dengan luar biasa menuntaskan program medikamentosa, dan dengan dibantu peran keluarga dan partisipasi dari komunitas tentunya untuk kesinambungan dari program rehabilitasi ini. Sehingga kualitas hidup dari pasien maupun dari keluarga dan tim juga akan digapai dengan baik untuk tata laksana yang komprehensif, multidisiplin, dan paripurna untuk pasien tersebut. Jadi sekian dari saya, Dr. Ibrahim. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Chandra atas materinya. Jadi tidak hanya berhenti di diagnostik dan obat, Dok ya. Apalagi banyak ya, lebih dari separuh pasien TB kita memiliki gangguan fungsi paru ya, sehingga untuk mencegah positif bilang disease dan memaksimalkan kualitas hidup, kita tetap harus rehab medik gitu ya untuk memaksimalkan kualitas hidup. Terima kasih banyak Dr. Chandra.